Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan berikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan berikan informasi seputar news XRP nih. Karena apa? Karena di live kemarin ya ada yang salah satu tanya teman yang mengenai XRP. Bang, bagaimana perkembangan XRP saat ini? Nah, kebetulan waktu live kemarin Didi belum bisa jawab ya, karena apa? Didi belum cek and recheck ya mengenai statusnya. Tapi kalau setahu Didi ya, status dari XRP saat ini tuh masih terbelenggu dengan ruwetnya si SEC ini gitu temen ya. Padahal bisa dibilang untuk permasalahan itu udah kelar ya gitu temen ya. Bahwa yang pertama, XRP sudah memenangkan kasus dengan SEC ya melalui pengadilan kemarin. Tapi memang di sini pihak SEC-nya yang ruwet gitu teman ya. Kayaknya nggak terima gitu ya XRP itu mengalami kemenangan ini gitu teman. Karena dengan XRP mengalami kemenangan ini, otomatis banyak altcoin yang dirasa SEC itu sebagai salah satu sekuritas itu bisa bebas nggak terjerat oleh SEC gitu teman ya. Oke. Tapi memang nyatanya XRP itu bukan sekuritas, dan itu juga sudah disebutkan ya di file hitman yang dicoba untuk disembunyikan oleh SEC waktu pengadilan bulan lalu gitu teman. Oke, nah kali ini dia akan membahas yang mengenai perkembangan XRP. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis, oke? Namun seperti biasa sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena asli subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Oke teman ya, di sini Didi sudah masuk di CMC atau di Coin Market Cap ya. Kalau kita lihat memang untuk market saat ini ya cenderung bearish teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri merah meruna semua. Dan untuk fear dan greed index ya atau faktor ketakutannya itu cenderung meningkat ya, ditandakan dengan penurunan fear dan greed index di CMC ini gitu teman ya. Kalian bisa lihat sendiri angkanya di 35 saat ini teman. Kalau di minggu-minggu kemarin kan di 40 kalau nggak salah. Dan saat ini untuk rate dari BTC ya itu di level 25.734 teman, dengan mengalami minus ya 0,64% dalam kurun waktu 24 jam. Dan itu juga menyebabkan ya untuk altcoin seperti salah satunya XRP juga saat ini sedang terkoreksi ya 0,32% dalam kurun waktu 24 jam. Dan saat ini XRP berada di level 0,5 dolar atau setengah dolar lah tepatnya teman ya. Nah, lalu ada news apa sih mengenai XRP, langsung kita kepoin. Jadi so. Oke, di sini Didi sudah masuk di cointelegraph.com ya. Oke, di sini dikabarkan teman ya, katanya pengacara tuh menguraikan jalur penyelesaian Ripple SEC di tengah dampak kasus Coinbase teman. Oke. Jadi memang kita ketahui ya, SEC itu nggak menyerang XRP aja teman ya. Setelah XRP diserang, bahkan di bulan-bulan lalu seperti pertukaran Binance, Coinbase itu juga diserang ya, karena mereka dituduh memperdagangkan atau mengambil keuntungan dengan memperdagangkan aset-aset yang dianggap sekuritas oleh SEC dan tidak terdaftar. Intinya seperti itulah tuntutannya teman. Namun saat ini kayaknya itu kalau kita lihat ya teman ya, kasus ini tuh berbanding kebalik gitu tuh. Saat ini SEC yang dituntut balik oleh si pihak Binance yang dianggap merugikan, dan pihak Coinbase kemarin di bulan Juni kalau nggak salah ya, dia itu juga pengajuan mosi ya atau penolakan terhadap tuduhan si SEC tersebut ya teman ya. Nah di sini teman ya, John Deaton nih teman, atau pengacara pro ya teman ya, pro XRP, dia itu mengklarifikasi bahwa katanya meskipun banding dapat dilakukan dalam situasi seperti ini, wewenang badan tersebut akan berkurang ya. Jadi kita akan langsung aja ke inti poinnya teman ya. Jadi memang cukup hot banget XRP dengan SEC ini ya, meskipun XRP telah memenangkan ya teman ya di pengadilan mengenai gugatan SEC, tapi nyatanya memang sampai saat ini masalah ini kayak terus berlanjut ya, padahal sudah jelas dimenangkan oleh XRP. Nah, kalau kita bicara mengenai hal ini, berarti kan ini bukan bicara penyelesaian, tapi lebih ke penundaan ya, ditunda-tunda gitu loh teman ya, untuk mengenai penyelesaian kasus ini gitu teman. Istilahnya ketika kasus ini ingin selesai, pihak SEC itu ada aja ya teman ya yang digugat di pengadilan teman. Intinya seperti itu. Nah di sini salah satu pengacara pro ya, pro XRP yang bernama John Deaton, di mana dia itu mewakili banyak
holder SRP, teman ya. Dia baru-baru itu menguraikan kemungkinan langkah yang mungkin diambil kedua pihak jika mereka itu melakukan penyelesaian kasus ini gitu teman ya. Ditentu menyoroti pentingnya gugatan Coinbase versus SEC yang sedang berlangsung saat ini teman. Oke, seperti yang sudah dikatakan tadi ya teman bahwa di bulan lalu ya Coinbase itu mengajukan mosi penolakan atas tuduhan SEC terhadap Coinbase yang katanya Coinbase itu mengambil sebuah keuntungan dari memperdagangkan aset kripto yang dianggap SEC itu sekuritas. Ya, intinya seperti itu. Nah, ini newsnya dikutip dari Liputan 6 ya, bahwa pertukaran kripto Coinbase minta hakim tolak gugatan SEC atau Coinbase mengajukan mosi ini, teman ya, atau penolakan terhadap gugatan SEC, teman ya. Ini dijelaskan ya, katanya Coinbase mengatakan akan meminta hakim untuk menolak gugatan Komisi Sekuritas atau SEC yang mengklaim telah melanggar hukum dengan gagal mendaftarkan bisnisnya. Jadi pada 6 Juni kemarin, teman-teman ya, SEC itu menggugat Coinbase dengan mengatakan mereka itu menghasilkan miliaran dolar dengan bertindak sebagai perantara termasuk dengan memperdagangkan setidaknya 13 aset kripto atau token seperti Solana, Cardano, Polygon yang seharusnya didaftarkan sekuritas ya. Jadi ini tuduhan SEC terhadap Coinbase, teman-teman. Sini penjelasan dari Coinbase, katanya SEC itu dapat mengejar klaimnya hanya jika token dan layanan taruhan yang telah diidentifikasi sebagai sekuritas ya. Ini menurut pihak Coinbase, teman ya. Intinya seperti itu ya, gugatan mosi yang diajukan Coinbase terhadap SEC. Oke, jadi kita kembali ke topik yang tadi, teman ya, mengenai salah satu pengacara yang pro SRP yang bernama John Deaton ya, yang menjelaskan bahwa ada jalan penyelesaian ya, teman-teman, terhadap kasus SRP dan SEC ini, teman. Itu bilang seperti ini, satu-satunya cara Ripple dan SEC dapat menyelesaikan sebelum akhir tahun ini, teman, adalah jika hakim Faila mengabulkan mosi Coinbase ya untuk menolak atau mengabulkannya sebagian. Jadi mosi Coinbase yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa Coinbase itu menyangkal tuduhan atau gugatan dari SEC yang menyatakan bahwa Coinbase itu memperdagangkan 13 aset yang dianggap sekuritas oleh SEC. Dan SEC juga menuduh katanya Coinbase itu meraih keuntungan dari hal tersebut ya. Dan di situ itu disangkal oleh pihak Coinbase. Ya. Sehingga Coinbase itu mengajukan mosi ke pengadilan untuk penolakan gugatan SEC itu, teman-teman. Nah, di sini menurut si John Deaton, satu-satunya cara, teman ya, untuk mengakhiri Ripple dan SEC menunggu persetujuan dari mosi yang diajukan oleh Coinbase, teman. Oke, paling enggak disetujui separuh lah. Katanya, jika mosi untuk memberhentikan disetujui, kemampuan SEC untuk mengajukan banding akan sangat terbatas, sehingga penyelesaian menjadi pilihan yang logis. Itu menurut John Deaton ya, selaku pengacara pro SRP, teman. Jadi artinya, untuk menyelesaikan kasus SRP dan SEC ini, teman ya, menurut John Deaton, dia itu perlu menunggu persetujuan hakim Faila ya, yang nantinya bisa mengabulkan mosi Coinbase. Ketika mosi Coinbase itu sudah disetujui, otomatis ini tuh akan berikan dampak langsung untuk kemampuan SEC untuk mengajukan banding itu menjadi terbatas gitu, teman ya. Jadi nggak bisa sewenang-wenangnya dia, teman, untuk nggak setuju dikit-dikit banding gitu, teman ya. Dan ini menurut John Deaton adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri masalah Ripple dan SEC. Jadi apa yang kita tunggu saat ini? Yang kita tunggu saat ini adalah keputusan hakim Faila ya, yang nantinya mudah-mudahan bisa mengabulkan mosi dari Coinbase oleh gugatan SEC yang. Nah, ini tweetan terbarunya, teman-teman. Coba kita langsung baca aja untuk tweetan terbarunya ya. Satu-satunya cara Ripple dan SEC diselesaikan sebelum akhir tahun adalah jika hakim Faila mengabulkan Coinbase, teman ya, MTD, atau mengabulkannya sebagian. Menemukan penjualan token di bursa dalam transaksi bid ask buta tidak gugur berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS, tetapi memungkinkan komponen staking untuk bergerak maju. Jika itu terjadi, maka SEC dan Gary Gensler mungkin dipaksa untuk melakukan pivot ya. Saya ragu Jaksa Agung akan mengizinkan pengajuan banding dalam skenario tersebut yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung, sehingga memungkinkan pengadilan tinggi untuk mencabut lebih lanjut tidak hanya kekuasaan SEC, namun juga semua lembaga federal lainnya, teman. Di sini tadi John Deaton mengomentari akun Ashley Prover, teman ya. Dia itu mengatakan,
Saya ingat ya, Ripple mengatakan bahwa jika SEC setuju bahwa SRP bukanlah suatu sekuritas, maka akan ada penyelesaian segera. Nah, pengadilan kini telah menyatakan bahwa SRP sendiri bukan suatu sekuritas. Dan SEC sendiri mengakui bahwa SRP bukanlah sekuritas dalam pengajuan pengadilan terbarunya. Jadi apa yang menghalangi penyelesaian masalah yang tersisa? Kalau dirasa ya, yang menghalangi penyelesaian masalah SRP ini ya, karena memang SEC itu nggak terima SRP menang gitu temen. Jadi ada aja banding yang diajukan ke pengadilan ketika ini berurusan dengan kebebasan SRP temen. Oke. Jadi mudah-mudahan untuk mosi Coinbase itu segera disetujui ya, karena menurut John Deaton ketika disetujui itu nggak hanya berlaku untuk SEC aja ya, tapi federal-federal lainnya lah temen ya, yang mungkin akan memiliki niat yang sama ke depannya gitu temen. Oke, jadi itu tadi temen ya, news mengenai SRP versus SEC yang ribet banget ya, dari dulu nggak kelar-kelar gitu temen. Oke ya, makanya untuk holder XRP ya dibikin bingung gitu temen ya, mengenai news-news yang beredar. Tapi seperti yang sudah dikatakan ya temen ya, news yang beredar ini jangan ditelan mentah-mentah. Kalian harus menganalisa atau merisetnya lagi teman ya. Karena banyak sebagian orang di sana itu memang berusaha untuk menjatuhkan koin-koin atau token jagoan kalian agar bisa serok bawah cuy. Jadi kalian harus perhatikan hal itu juga teman. Dan overall untuk SRP ya, kalau menurut Didi pribadi itu cukup bagus banget sebenarnya teman ya. Dan untuk proyeknya udah nggak bisa diragukan lagi. Dan kemarin juga sudah terbukti SRP sudah menang, namun masih saat ini dihalang-halangi oleh SEC ya. Dan ini menurut Didi hanya masalah waktu ya teman ya. Udah ketahuan SRP menang masih dihalang-halangin, apa coba yang dihalang-halangin, kan gitu teman ya. Didi rasa ke depannya teman ya, SEC itu bakal kalah dengan kenyataan yang ada ya, bahwa memang transaksi dunia itu membutuhkan Ripple ya, dan nyatanya banyak sekali kok bank-bank dunia yang saat ini memakai teknologi Ripple teman ya. Bahkan Ripple sendiri digadang-gadang sebagai teknologi CBDC gitu teman. So, bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, oke? Namun tetap teman ya, di sini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua, oke? Mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, comment, and di subscribe teman. Karena selain subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.